Ibu Saudara, puji nama Tuhan, kita bertemu lagi hari ini. Sebelum kita belajar firman, mari saya ajak Bapak Ibu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat hari yang baru yang Kau berikan untuk kami. Tuhan, tolong kami untuk mengerti hati-Mu lebih dalam lagi. Berbicaralah atas kami dan beri kami petunjuk-petunjuk untuk menjalankan kehidupan kami sepanjang hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau ajak Bapak Ibu kita buka aja langsung di dalam Alkitab kita di kitab Yohanes 8 ayat yang ke-30 sampai yang ke-32. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Setelah perikopnya tentang kemerdekaan, ya, kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kamu benar-benar tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku," kata Tuhan. Tetap dalam firman-Nya, dan kita benar-benar menjadi murid Tuhan. Dan ayat ke-32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji nama Tuhan, saudara. Saat ini kita belajar tentang yang namanya menjadi seorang murid. Tuhan tidak membutuhkan pengikut di dalam pekerjaan surga. Tuhan mencari kita, Tuhan memanggil kita untuk menjadi murid. Bukan cuma sekedar pengikut, saudara. Cerita ini adalah cerita setelah 5 roti 2 ikan. Di pasal yang kelima diceritakan 5 roti dan 2 ikan Tuhan Yesus lakukan di pasal 5 atau 6. Nah, tapi saudara, kemudian apa yang terjadi? Banyak orang yang mengundurkan diri dari mengikut Yesus. Kita buka dulu di satu kitab di Yohanes 6 ayat yang ke-60. Demikian firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Dan saudara, di sini dikatakan sejak saat itu, ayat yang ke-66, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi saudara, ketika kita menjadi murid, kita pasti akan mengikut Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan, seorang pengikut belum tentu menjadi murid. Dan tadi kita baca di pasal 8 ayat yang ke-30 sampai 32, di sana dikatakan Tuhan Yesus sendiri bilang, "Kalau kamu tetap di dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-murid-Ku." Jadi saudara, untuk menjadi murid Tuhan, Tuhan Yesus cuma ingatkan ke kita semua, cukup kita berdiam di dalam firman Tuhan. Kita tinggal tetap dalam firman Tuhan. Kenapa saudara? Karena di luar firman Tuhan kita tidak akan pernah bisa bertumbuh. Firman Tuhan itu pelita, kata Mazmur. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Tanpa firman Tuhan kita nggak bisa apapun, saudara. Kita perlu petunjuk firman. Tetapi ayat ke-33 sampai yang ke bawah tadi katakan, tinggal di dalam firman Tuhan. Kalau kita betul-betul, ayat yang ke-30 sampai 32. Kalau kita tetap tinggal dalam firman Tuhan, kita akan beroleh kebenaran. Dan kebenaran itu yang memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari mana, saudara? Di ayat yang ke-33 ke bawah itu dikatakan orang-orang Yahudi protes sama Tuhan Yesus. "Kami anak-anak Abraham, kami bukan anak-anak hamba. Kenapa kami harus dimerdekakan?" gitu ya. Nah saudara, di kitab Galatia dikatakan kita ini punya keinginan daging, kita juga punya keinginan roh. Karena ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, ada Yesus di dalam hidup kita, Roh Kudus tinggal tetap di hidup kita. Karena itu kita harusnya dipimpin sama roh.
Tapi firman Tuhan juga katakan di dalam 1 Petrus, iblis itu berkeliling seperti singa yang mengaum. Dia tidak akan tinggal diam melihat kehidupan kita, saudara, karena dia akan selalu mencari celah untuk menjatuhkan kita. Karena itu kita butuh firman Tuhan. Firman Tuhan ini adalah satu-satunya yang membantu kita untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan ketika kita tinggal dan menghidupi firman, saudara, maka firman Tuhan ini yang akan membantu kita lepas dari semua keinginan daging kita. Nah, jadi kalau saya boleh sampaikan, saudara, mendengar firman itu semua orang bisa. Semua orang bisa mendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman tidak semua orang mau melakukan. Banyak orang mendengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, tapi tidak ada tersimpan dalam hati, tidak bertumbuh, tidak berbuah. Kenapa? Karena nggak dilakukan, sehingga buahnya tidak dinikmati orang. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan kita, Tuhan Yesus katakan ke murid-muridnya, Tuhan Yesus katakan ke semua orang Yahudi, kalau kamu tinggal tetap dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-muridku, karena firman ini yang akan memerdekakan. Firman ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah lewat hidup kita. Maka hidup kita yang tadinya dipimpin daging akan diubah Tuhan, dipimpin oleh Roh. Itulah yang dinamakan kemerdekaan, saudara. Kita tidak lagi dihantui rasa bersalah, kita tidak dihantui lagi intimidasi, kita tidak dihantui rasa khawatir, rasa bingung akan hari esok. Kenapa? Karena kita tahu firman Tuhan, janji-janji Tuhan yang tertuang di kitab ini loh, saudara. Makanya Tuhan cuma ingatkan, kamu tinggal tetap dalam firman-Ku. Menjadi pelaku firman, saudara. Menjadi murid-murid Yesus. Seberapapun firman ini bersuara dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, firman itu seperti pisau pedang bermata dua. Jadi ketika kita memang daging kita. Nah, hari ini, saudara, poin saya yang mau saya bagikan adalah jangan sampai kita cuma menjadi pendengar firman, tapi mari kita belajar untuk menjadi pelaku firman, supaya kita betul-betul bisa menjadi murid-murid Tuhan. Nah, ayat terakhir yang mau saya bagikan, saudara, kita buka di ayat Yohanes 9 ayat yang keempat. Demikian kata firman Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara, saat ini masih siang. Mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang menjadi pelaku firman, karena kita adalah pekerja-pekerja Tuhan, murid-muridnya yang Dia utus, saudara, bukan pengikut. Tapi yang diutus oleh Tuhan adalah murid-murid. Karena itu, mari kita jadi murid-muridnya Tuhan yang melakukan firman Tuhan siang dan malam dipimpin Tuhan. Dan kita akan bekerja selagi masih ada waktu untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.